على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Di antara keistimewaan segala pembebanan Allah terhadap hambanya adalah kemanfaatan dan kemaslahatan yang diraih bagi hamba yang mampu dan istiqamah di dalam melaksanakan yang dibebankan oleh Allah. Karena sungguh derajat yang Allah akan berikan kepada kita tergantung dari kewajiban-kewajiban atau beban-beban yang Allah bebankan. Saat kita mampu melewati dengan rasa nyaman, aman dan ikhlas, maka puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan seperti ibadah-ibadah lainnya, salat, zakat dan haji, di mana segala hal yang berkaitan dengan puasa itu, maka dia pun akan mendapatkan kemaslahatan dan kebajikan. Jadi kalau saja hal yang diwajibkan ini tentu akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan di dalamnya, maka demikian halnya dengan hal-hal yang mengiringi dan menyempurnakan ibadah puasa tersebut. Di antara hal yang menyempurnakan ibadah puasa kita dalam melaksanakannya itu adalah Nabi SAW menganjurkan untuk makan sahur. Karena Rasulullah SAW menyatakan, tasaharu, makan sahurlah, fa inna fis sahuri barakah. Karena dibalik dari makan sahur itu ada keberkahan. Nah, keberkahan ini akan dirasakan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Keberkahan duniawi tentunya, dan di akhirat lebih akan mendapatkan karunia, balasan dan kenikmatan yang Allah persiapkan bagi mereka yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Walaupun sahur ini adalah bukan merupakan suatu hal yang mesti harus dilakukan, tapi sebagai seorang hamba untuk menyempurnakan ibadah puasa itu, maka harus menjadi perhatian. Batas akhir sahur ini adalah azan subuh. Hal itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan bahwa idza adzana al-Bilal fakulu washrabu. Jika azan sahabat Bilal itu sudah terdengar, maka makan dan minumlah, untuk makan sahur tentunya. Hatta yu'adzin Abdullah ibn Maktum, hingga azannya Abdullah ibn Maktum. Fa innahu la yu'adzin hatta yatla fajar. Kan Abdullah ibn Maktum radhiyallahu anhu tidak akan mengumandangkan azan hingga telah masuk waktu subuh. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa batas akhir untuk dapat sahur itu adalah hingga waktu fajar, yang ditandai dengan azan fajar. Perlu kita perhatikan di negara kita ini, di wilayah kita berada, bahwa
terkadang azan itu dikumandangkan sebelum ataukah beberapa menit setelah masuk waktu fajar, sehingga yang menjadi sandaran kita itu adalah waktu fajarnya. Apakah itu dikumandangkan azan atau tidak, maka menjadi patokan itu kita adalah masuknya waktu subuh. Di antara hal yang kita perhatikan bagian makan sahur, di mana di situ ada kebajikan, bahkan ada kebaikan selain keberkahan. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitr wa akhkharus sahur." Rasulullah SAW menyatakan bahwa umatku ini senantiasa berada di dalam hal yang baik selama mereka ini menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahurnya. Jadi salah satu hal yang disukai dalam agama kita, khususnya bagi mereka yang melakukan ibadah puasa, adalah mengakhirkan sahur itu. Ya. Tapi tidak berarti bahwa sesuatu hal menjadi keharusan untuk diakhiri. Nah, sebaiknya itu dilakukan di akhir-akhir waktu. Hal itu pernah juga disampaikan oleh sahabat, misalnya Sahal bin Sa'ad. Kuntu atasahharu fi ahli, thumma yakunu sa'atun bi an udrika salat al-fajr ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sahal bin Sa'ad ini, beliau radhiyallahu anhu pernah berkata, jadi saya makan sahur bersama dengan keluarga. Kemudian saya berangkat terburu-buru sehingga mendapatkan salat subuh bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan perilaku sahabat yang mengakhiri sahurnya. Nah, mengakhiri sahur ini tidak berarti bahwa adanya ketergesa-gesaan nantinya, ya. Jadi perlu juga dihindari jangan sampai sudah masuk ataukah sudah dekat waktu fajar lalulah baru kita mulai makan sahur, yang mengakibatkan bisa terburu-buru makan sahurnya. Artinya bahwa akhir sahur kita ini tentu diawali dengan persiapan yang baik, tanpa terburu-buru makan sahur dan lain sebagainya, sehingga beberapa saat baru masuk waktu fajar. Dan inilah yang disukai oleh Rasulullah SAW. Kesimpulannya bahwa sahur itu adalah bahagian dari sunnah-sunnah yang kalau dilaksanakan dengan baik, salah satu yang dianjurkan itu adalah mengakhiri, pun akan mendapatkan keadaan yang baik dalam upaya untuk memaksimalkan kualitas ibadah puasa yang merupakan suatu kewajiban. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan keadaan yang baik, dan diantaranya adalah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر.